Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Maulida Nur Awaliyah, NPM 05. Di sini saya bersama teman saya yaitu Wildani Zakia, NPM 020, akan mewakili kelompok kami untuk menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi jantung. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Andina Peliani, Anissa Fauzia, Hermin Marlian, Iren Firda, Lala Komala, Marisa, Nurlela, Siti Farika, dan Adelia Fatarani. Selanjutnya, pokok bahasan yang akan kita bahas kali ini ada yang pertama anatomi jantung dan pembuluh darah, yang kedua siklus jantung dan aktivitas listrik jantung, yang ketiga potensial aksi jantung, yang keempat elektrokardiogram, yang kelima fisiologi kardiovaskular, yang keenam pengaturan kardiovaskular, autoregulasi, mekanisme saraf dan hormonal, yang ketujuh respon kardiovaskular saat latihan, dan yang terakhir yaitu yang kedelapan adalah sistem jantung. Pertama saya akan membahas tentang anatomi jantung. Nah, di sini yang pertama ada lokasi jantung. Nah, jantung terletak pada daerah dada di antara paru-paru. Ukurannya sebesar kepalan tangan manusia dengan mempunyai panjang 12 cm, lebarnya 8-9 cm, dan mempunyai berat 310 gram untuk pria dan 225 gram untuk wanita. Selanjutnya ada anatomi jantung eksternal. Nah, ini merupakan jantung tampak luar. Secara garis besar di sini ada atrium kanan, atrium kiri, ada ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Selanjutnya ini ada dinding jantung. Dinding jantung ini ada 3 lapisan yaitu epikardium, miokardium, dan endokardium. Epikardium atau lapisan luar. Nah, lapisan ini sering disebut juga perikardium parietal. Nah, dan lapisan ini tersusun atas jaringan ikat. Lalu yang kedua ada miokardium. Miokardium ini merupakan lapisan tengah dan sebagian besar susunannya adalah otot jantung. Lalu ada endokardium atau lapisan dalam disusun dari endotelium. Selanjutnya ada ruangan jantung. Ruangan jantung ini terdiri dari 4 kamar yaitu 2 kamar atrium dan 2 kamar ventrikel. Kamar yang pertama pada atrium yaitu atrium kanan berfungsi menerima darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh dan membawanya menuju ventrikel kanan. Lalu ada atrium kiri. Atrium kiri berfungsi menerima darah yang banyak oksigen dari paru-paru dan membawanya menuju ventrikel kiri. Lalu ada ventrikel kanan yang berfungsi menerima darah yang banyak karbon dioksida dari atrium kanan dan memompanya ke paru-paru. Lalu ada ventrikel kiri. Ventrikel kiri berfungsi menerima darah yang banyak oksigen dari atrium kiri dan memompanya ke seluruh tubuh. Lalu ada juga aorta. Aorta berfungsi membawa darah yang banyak oksigen dari ventrikel kiri jantung ke seluruh tubuh. Lalu ada arteri pulmonalis berfungsi membawa darah yang banyak karbon dioksida dari ventrikel kanan jantung menuju paru-paru untuk ditukar dengan oksigen. Lalu ada vena cava. Vena cava ini ada 2, yaitu vena cava superior dan vena cava inferior. Vena cava superior adalah vena cava yang memiliki fungsi membawa darah yang banyak karbon dioksida dari seluruh bagian tubuh menuju atrium kanan jantung. Lalu ada vena cava inferior adalah vena cava yang memiliki fungsi membawa darah yang banyak karbon dioksida dari seluruh tubuh, khususnya bagian bawah tubuh menuju atrium kanan jantung. Lalu ada vena pulmonalis, merupakan vena yang berfungsi membawa darah yang banyak oksigen dari paru-paru menuju atrium kiri jantung. Selanjutnya ada katup jantung. Nah, katup jantung ini berfungsi untuk mengatur agar darah mengalir hanya dalam satu arah. Nah, katup jantung ini terdiri dari 4 katup, yaitu yang pertama ada katup bikuspid atau katup kiri, berfungsi untuk mencegah darah dari ventrikel kiri kembali ke atrium kiri pada saat ventrikel kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu ada katup trikuspid atau kanan, memiliki fungsi untuk mencegah darah dari ventrikel kanan kembali ke atrium kanan pada saat ventrikel kanan memompa darah ke paru-paru. Lalu ada katup semilunar paru, berfungsi untuk mencegah darah dari pulmonalis atau paru-paru kembali ke ventrikel kanan pada saat ventrikel kanan relaksasi. Lalu ada katup semilunar aorta,
berfungsi untuk mencegah darah dari aorta kembali ke ventrikel kiri pada saat ventrikel kiri berrelaksasi. Lalu, katup akan terbuka saat darah dipompa dan katup akan menutup untuk mencegah arus balik. Lalu ada juga penutup jantung. Nah, penutup jantung ini namanya perikardium. Perikardium adalah sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan serous untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. Di sini juga ada membran serosa gandanya, yaitu visceral perikardium, yaitu terletak di sebelah jantung, dan perikardium parietal yang terletak di lapisan luar. Itu ada dan juga ada cairan serosa yang mengisi ruang di antara lapisan perikardium. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi pembuluh darah. Nah, fungsi dari pembuluh darah ini adalah membawa darah menuju jaringan dan kembali ke jantung. Nah, pembuluh darah ini terdiri dari 3 lapisan atau tunik. Lapisan yang pertama atau tunik yang pertama adalah tunika intima. Tunika intima terdiri atas selapis sel endotel yang membatasi permukaan dalam pembuluh. Yang kedua ada tunika media yang terdiri dari sel-sel otot polos yang tersusun melingkar atau sirkuler. Nah, yang ketiga ada tunika adventitia, terdiri atas jaringan penyambung dengan serabut-serabut elastin. Nah, bisa dilihat di sini ada gambar dari anatomi pembuluh darah. Di sini ada lumen, yaitu saluran di dalam pembuluh tubuh seperti ruang kecil. Nah, kemudian ada endotelium yang merupakan sel yang melapisi permukaan dalam darah dan pembuluh limfa. Ada juga arteri, vena, dan pembuluh kapiler. Selanjutnya saya akan membahas tentang siklus jantung. Yang pertama ada akhir diastolik. Katup anterioventrikular membuka dan katup pulmonal dan aorta akan menutup. Darah mengalir ke atrium dari sistem vena. Darah mengalir secara pasif dari atrium ke ventrikel. Laju pengisian ventrikel menurun setelah ventrikel makin tegang. Yang kedua yaitu ada sistol atrium, merupakan fase dari kontraksi atrium kiri hingga penutupan katup mineral. Proses ini dipengaruhi oleh compliance ventrikel kiri, juga tergantung dari resistensi perikardial, kekuatan atrium, dan atrium ventricular synchronicity. Yang ketiga ada kontraksi isovolumetric ventricle, mengakibatkan menutupnya katup atrioventrikuler. Tekanan ventrikel kiri mengalami penurunan drastis, namun volumenya tetap konstan. Fase ini berlangsung selama 0,05 detik hingga tekanan ventrikel kanan dan kiri melampaui tekanan dalam aorta, yaitu sekitar 80 mm hidrargium dan arteri pulmonal 10 mm hidrargium. Yang keempat, ejeksi ventrikel. Mulai fase ejeksi ventrikel ini, puncak tekanan ventrikel kiri adalah sekitar 120 mm hidrargium dan ventrikel kanan sekitar 25 mm hidrargium. Yang kelima yaitu ada relaksasi isovolumetric ventricle. Periode ini berlangsung selama 0,04 detik. Periode relaksasi isovolumetrik ini berakhir ketika tekanan intraventrikuler turun di bawah tekanan atrium dan katup atrioventrikuler membuka. Ini merupakan gambar siklus jantung. Nah, dimulai dari akhir diastolik, sistol atrium, lalu kontraksi isovolumetric ventricle, ejeksi ventricle, lalu yang terakhir adalah relaksasi isovolumetric ventricle. Bahasan selanjutnya adalah aktivitas disik jantung. Yang pertama, kerja jantung secara elektrik memiliki kemampuan membentuk depolarisasi spontan dan potensial aksi sendiri. Lalu yang kedua, jantung akan berkontraksi secara ritmik akibat adanya impuls listrik yang dibangkitkan oleh jantung. Yang ketiga, sel saraf dan sel otot rangka memiliki potensial membran istirahat, sedangkan sel-sel khusus jantung tidak memiliki membran istirahat. Nah, yang keempat, sel otot jantung, ion Na+, mudah bocor. Setelah repolarisasi komplit, ion Na+ akan masuk lagi ke dalam sel, atau disebut juga depolarisasi spontan. Sel-sel ini memperlihatkan aktivitas pacemaker, picu jantung, berupa
Depolarisasi lambat yang diikuti oleh potensial aksi apabila potensial membran tersebut mencapai ambang yang tetap yang menyebabkan jantung berdenyut. Lalu yang terakhir yaitu yang kelima, potensial aksi sel otoritmik jantung mempunyai 5 fase, yaitu fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Selanjutnya saya akan membahas tentang potensial aksi jantung. Potensial aksi jantung ini dibagi menjadi 5 fase, yaitu dari fase 0 sampai fase 4. Nah, di fase 0 ini, awal potensial aksi yang berupa garis vertikal ke atas yang merupakan lonjakan potensial hingga mencapai plus 20 mV. MV di sini adalah membran potensial. Lonjakan potensial dalam daerah intraseluler disebabkan oleh masuknya ion Na+ dari luar ke dalam sel. Lalu ada fase 1. Fase 1 merupakan masa repolarisasi awal yang pendek, di mana potensial kembali dari plus 20 mV mendekati 0 mV. Fase 2, fase datar di mana potensial berkisar pada 0 mV. Pada fase ini, terjadi gerak masuk dari ion Ca+ untuk mengimbangi gerak keluar dari ion K+. Fase 3 yaitu masa repolarisasi cepat di mana potensial kembali secara tajam pada tingkat awal yaitu fase 4. Fase 4, potensial membran menjadi ke fase istirahat di mana potensialnya sekitar minus 90 mV. Dikarenakan ion natrium yang berlebihan di dalam sel dan ion kalium yang berlebihan di luar sel dikembalikan ke tempat semula dengan pompa natrium kalium, sehingga ion natrium kembali keluar sel dan ion kalium kembali ke dalam sel. Nah, ini merupakan diagram dari potensial aksi jantung yang tadi. Bisa dilihat pada fase 0, grafiknya ada di minus 90 membran potensial. Lalu fase 1 ada di plus 20, fase 2 ada di plus 10, fase 3 ada di minus 40, dan fase 4 ada di minus 90. Selanjutnya saya akan membahas tentang elektrokardiogram. Elektrokardiogram merupakan sinyal fisiologi yang dihasilkan oleh aktivitas kelistrikan jantung. Sinyal ini direkam dengan perangkat yang bernama elektrokardiograf. Nah, prinsip kerja dari elektrokardiograf bekerja dengan mengukur perbedaan potensial listrik pada tubuh manusia. Nah, ini merupakan mekanisme dari elektrokardiogram. Yang pertama yaitu bioelektrik jantung dibangkitkan dari SA node secara spontan. Yang terjadi kontrak pada atrium menyebabkan depolarisasi atrium. Nah, kemudian depolarisasi ini menghasilkan kontraksi atrium yang membentuk gelombang P. Selanjutnya, konduksi arus listrik ini disalurkan melalui septum interventrikular atau AV node. Kecepatan konduksi menjadi sangat pelan agar atrium dapat menyelesaikan kontraksinya dulu sebelum AV node. Selanjutnya, terjadinya depolarisasi miokardium ini menghasilkan kontraksi ventrikel yang menyebabkan terbentuknya gelombang QRS kompleks. Selanjutnya, proses pengukuran detak jantung ini terjadi dengan menjalarnya arus listrik melalui sel konduksi. Selanjutnya mengalir ke seluruh bagian jantung sehingga membentuk kompleks sinyal EKG di permukaan tubuh. Nah, setelah proses depolarisasi, sel miokard kembali seperti keadaan awal atau repolarisasi. Fisiologi kardiovaskular. Sebelum mempelajari fisiologi kardiovaskular, kita harus memahami dulu hubungan antara aliran darah, tekanan darah, dan tahanan. Aliran darah itu jumlah darah yang mengalir melalui pembuluh, organ, sirkulasi pada waktu tertentu. Yang selanjutnya ada tekanan darah. Tekanan darah itu gaya yang ditimbulkan oleh darah pada dinding pembuluh darah di suatu area tertentu. Kalau tahanan ini berkaitan sama si alat pengukur dari sistem kardiovaskular ini, yaitu daya yang diberikan alat untuk menahan aliran darah ditentukan oleh kekentalan darahnya, panjang, dan diameter pembuluh darah dari darah tersebut. Gerakan darah melalui pembuluh. Sebagian besar darah arteri dipompa oleh sistem yang ada di jantung. Nah, untuk menggerakkan darah, vena memerlukan otot. Sebelum ke vena nih, ada yang disebut dengan venul. Venul itu apa? Venul itu yang mengumpulkan darah dari kapiler untuk dihantarkan ke vena, atau dengan kata lain sebagai penghantar darah ke atrium kanan. Lalu selanjutnya ada arteri atau pembuluh nadi.
Arteri ini berfungsi sebagai jalur aliran darah, memiliki diameter yang besar dan resistensi rendah. Resistensi itu adalah hambatan aliran darah dalam pembuluh yang tidak bisa diukur dengan langsung, dihitung dari perbedaan tekanan antara dua titik dalam pembuluh. Di sini ada aorta. Aorta itu arteri terbesar di tubuh yang menerima curah jantung dari ventrikel kiri dan memasok tubuh dengan darah yang sudah bersih atau sudah mengandung oksigen. Lalu ada metaarteriol. Metaarteriol ini bagian akhir arteriol yang bercabang membentuk 10-100 kapiler yang berhubungan langsung dengan venul. Dinding aorta dan arteri tebal dan banyak mengandung jaringan elastin atau yang disebut dengan elastin mundur. Lalu selanjutnya ada arteriol. Arteriol ini mewakili pembuluh darah resistensi utama. Resistensi arteriol yang tinggi menyebabkan 1. Penurunan tekanan darah yang mendorong aliran darah ke berbagai organ. Yang kedua, pergeseran mengubah tekanan sistolik ke diastolik yang fluktuatif menjadi non-fluktuatif di kapiler. Diameter arteriol dapat tak terkalahkan untuk menentukan distribusi atau perpindahan darah ke berbagai organ dan menentukan tekanan darah arteri. Selanjutnya ada lapisan otot polos. Dinding arteriol yang besar banyak mengandung saraf simpatis yang peka terhadap rangsangan kimia lokal dan hormon. Kapiler, tempat pertukaran zat antara darah dan jaringan. Pertukaran zat di kapiler terjadi secara difusi. Difusi itu perpindahan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Dinding kapiler yang hanya selapis endotel memungkinkan penyerapan zat. Rangkaian arteriol, kapiler, dan venula membentuk yang disebut dengan mikrosirkulasi atau terminal vaskular tempat tidur. Aliran darah di kapiler paling lambat karena total luas penampang kapiler paling besar. Jadi suatu unit volume cairan dalam kapiler berhubungan dengan luas permukaan yang lebih besar daripada volume yang sama dalam bagian sistem yang lain. Aliran darah dalam aorta rata-rata 320 mm per detik. Dalam kapiler sekitar 0,3 mm per detik. Sistem kapiler itu kalau diibaratkan seperti danau di mana sungai masuk dan keluar. Tempat tidur kapiler terdiri dari dua jenis pembuluh darah. Vascular skun secara langsung menghubungkan arteriol. Arteriol itu yang merah ke venul yang biru. Yang seperti di gambar, yang merah itu arteriol, yang venul biru. Nah, vascular skun itu perantaranya. Yang kedua ada kapiler sejati, pembuluh tukar. Oksigen dan nutrisi itu melintasi sel yang ada di kapiler sejati. Karbon dioksida dan produk limbah, produk buangan metabolisme, sisa-sisa metabolisme itu masuk ke dalam darah atau disebut dengan darah kotor karena belum mengandung oksigen. Selanjutnya ada sfinkter prakapiler. Sel otot polos berbentuk spiral yang dengan metaarteriol tidak diinervasi tapi memiliki tingkat tonus miogenik yang tinggi dan peka terhadap perubahan metabolik lokal. Dapat mengontrol aliran darah melalui kapiler tertentu. Jaringan yang aktivitas metaboliknya lebih tinggi berbanding lurus dengan kepadatan jumlah kapilernya, sehingga kalau jaringannya lebih besar maka jumlah kapilernya juga lebih besar. Contohnya otot. Pertukaran zat di kapiler, di kapiler ini terjadi filtrasi, penyaringan dan absorpsi penyerapan. Perubahan tekanan hidrostatik kapiler dan interstisial atau cairan dalam sel, tekanan osmotik koloid kapiler dan interstisial, adanya kapal mempengaruhi proses pertukaran zat. Vena atau pembuluh balik berfungsi sebagai reservoir darah atau tempat terakumulasinya darah, disebut dengan pembuluh kapasitans, dan jalan untuk kembali ke jantung. Jadi darah yang udah mengandung oksigen yang sudah bersih itu akan diangkut sama yang namanya vena ini. Kapasitas vena pada distensibilitas dinding vena dan semua pengaruh tekanan eksternal yang berkaitan dengan vena. Tekanan vena ini biasanya sangat rendah. Di vena cava aja hanya 4-5
mikrometer air raksa. Kecepatan aliran di venula dan vena kecil kontinu atau berkelanjutan, sedangkan di vena sedang dan besar terjadi fluktuasi aliran darah kembali. Aliran balik vena, volume darah yang masuk ke tiap atrium per menit dari vena, konstruktif beberapa faktor dari luar. Vena memiliki katup yang memungkinkan aliran darah hanya satu arah menuju jantung. Selanjutnya ada nadi, pulse atau gelombang tekanan darah dipantau di titik-titik tekanan di mana denyut nadi berada dengan mudah diraba atau teraba. Nah, nadi yang biasanya suka dideteksi, yang gampang dideteksi ini titik pulse-nya ada arteri temporal di sini, facial artery di sini, karotid arteri, brachial arteri, radial arteri, femoral arteri, popliteal arteri, posterior tibial arteri, dan dorsalis pedis arteri atau yang di atas tumit ya, mata kaki. Tekanan darah. Pengukuran oleh ahli kesehatan dilakukan berdasarkan tekanan di arteri besar. Sistolik itu tekanan pada puncak kontraksi ventrikel, sedangkan diastolik itu tekanan saat ventrikel berelaksasi. Tekanan di pembuluh darah menurun seiring bertambahnya jarak dari jantung. Jantung memompa darah ke aorta dengan tekanan darah di aorta sekitar 120 mikrometer air raksa. Itu tuh volume sangat berfluktuasi, dan diatolik sekitar 80 mikrometer air raksa yang normalnya. Nih, tabel tekanan darah sistolik itu rata-rata 120 atau normalnya 120, berada di rentang 90 sampai 140. Tekanan darah diastolik saat berelaksasi rata-rata atau normalnya 80, berada di rentang 70 sampai 90. Rata-rata tekanan arteri 92 di rentang 77 sampai 97. Tekanan diastolik akhir ventrikel kiri rata-ratanya 6, berada di rentang 0 sampai 12. Tekanan darah itu dihitung pada dua hal, volume darah di dalam pembuluh darah dan saat pemenuhan atau distensibilitas daya regang pembuluh. Tekanan darah sistemik terbesar ada di aorta dan terendah di vena cava. Penurunan tekanan darah terjadi di arteriol. Tekanan darah arteri ini ada 4 subpengertian. Yang pertama, tekanan sistolik, tekanan maksimum yang ditimbulkan di arteri selama sistol atau berkontraksi. Tekanan diastolik, tekanan minimum di dalam arteri selama diastol atau selama dia berelaksasi. Tekanan nadi, selisih antara tekanan sistol dan diastol, dapat dilihat oleh isi katup dan kapasitas arteri. Tekanan darah rata-rata berarti tekanan arteri atau peta merupakan gaya pendorong utama agar darah mengalir. Pengaturan tekanan darah itu dilakukan dengan mengontrol 3 hal. Yang pertama, curah jantung, denyutnya, resistensi perifer total, dan volume darah. Rumusnya peta atau pengaturan tekanan darah sama dengan CO, curah jantung, dikali resistensi perifer total. Pengaturan tekanan darah jarak jangka pendek dilakukan oleh pusat pengontrol tekanan darah di otak atau medula oblongata melalui refleks baroreseptor. Pengaturan tekanan darah jangka panjang melibatkan sistem perkemihan atau sistem ginjal urinaria. Faktor-faktor yang berpengaruh pada pengendalian darah banyak ya. Di sini ada kelebihan asupan makanan, pengurangan jumlah nefron ginjal, stres, perubahan genetik, obesitas, dan faktor-faktor yang berasal dari endotelnya sendiri. Kayak pengurangan jumlah nefron dapat menyebabkan penurunan filtrasi ginjal permukaan sehingga menyebabkan retensi sodium renal ginjal. Kalau stres menyebabkan overaktivitas aktivitas berlebih pada saraf simpatis. Perubahan karena ada overaktivitas saraf simpatis ini mengakibatkan kelebihan renin angiotensin. Perubahan genetik berpengaruh, perubahan membran sel, obesitas menyebabkan hiperinsulinemia. Dari penurunan
dari hiperinsulinemia, perubahan membran sel, sampai kelebihan renin-angiotensin, semuanya itu berpengaruh pada tahanan perifer. Peningkatan tahanan perifer ini berpengaruh pada hipertensi. Ketika tahanan perifer ini meningkat, terjadilah hipertensi pada tekanan darahnya. Faktor-faktor yang berperan dalam pengendalian darah yang mempengaruhi rumus dasar yang tadi, tekanan darah sama dengan curah jantung CO dikali R tahanan perifer. Yang pertama ada aliran darah mengalir di sirkulasi dalam periode waktu tertentu secara total umumnya adalah 5.000 ml per menit pada sirkulasi total orang dewasa dalam keadaan istirahat. Kecepatan aliran darah melalui sistem sirkulasi sama dengan kecepatan pompa darah oleh jantung. Di sini ada arti dari afterload, beberapa yang harus diperhatikan dari afterload. Afterload ini berhubungan dengan tekanan aorta untuk ventrikel kiri dan tekanan arteri untuk ventrikel kanan. Afterload meningkat bila tekanan darahnya meningkat atau bila terdapat stenosis atau penyempitan katup arteri keluar. Peningkatan afterload akan menurunkan curah jantung jika kekuatan jantungnya tidak meningkat. Sistem hemodinamika itu hubungan antara tekanan, resistensi, dan aliran darah dalam sistem kardiovaskular. Hukum fisika untuk sistem kardiovaskular, CO, curah jantung sama dengan tekanan darah arteri rata-rata dikurang tekanan vena sentral dibagi resistensi perifer total. Karena tekanan vena sentral ini biasanya berakhir 0, maka tekanan darah arteri rata-rata sama dengan curah jantung dikali resistensi perifer total. MABP adalah nilai rata-rata dari tekanan arteri yang diukur milidetik per milidetik selama periode waktu tertentu. Secara konstan MABP dipantau oleh baroreseptor secara otonom dan mempengaruhi jantung serta pembuluh darah untuk menyesuaikan curah jantung dan resistensi perifer total sebagai upaya pengatur tekanan darah ke normal. Peranan arteriol dalam pembantuan vaskular, tekanan darah rata-rata menurun secara progresif atau anjlok di sepanjang sistem arteri. Penurunan biasanya tajam pada arteri dan arteriol dengan diameter kurang dari 100 mikrometer karena memberikan resistensi terbesar terhadap aliran. Peranan arteriol dalam pembantuan vaskular memiliki beberapa implikasi penting, yaitu kontriksi atau dilatasi semua atau sebagian besar arteriol dalam tubuh akan mempengaruhi resistensi perifer total dan tekanan darah. Konstriksi arteriol pada satu organ atau regio tersebut, sementara dilatasi memiliki efek yang berlawanan. Perubahan resistensi arteriolar pada suatu perubahan pengaruh pada tekanan hidrostatik atau disebut dengan downstream dalam landasan kapiler dan vena pada daerah tersebut. Tekanan nadi pada orang dewasa sehat, tekanan pada puncak itu pada saat berkontraksi itu 120 mikrometer air raksa. Pada titik terendah atau saat berelaksasi 80 mikrometer air raksa. Perbedaan nilai antara kedua tekanan ini sekitar 40 mikrometer air raksa atau disebut dengan tekanan nadi. Yang tekanan tadi itu kan tekanan sistolik dikurangi tekanan diastolik. Dua faktor utama yang mempengaruhi tekanan nadi, yang pertama curah jantung, yang kedua compliance atau distensibilitas total dari percabangan arteri. Tekanan nadi pada orang yang lanjut usia kadang-kadang meningkat 2 kali nilai normal karena arteri menjadi lebih kaku akibat arteriosklerosis. Arteriosklerosis itu penumpukan lemak, kolesterol, zat lain di dinding arteri sehingga arteri itu relatif menjadi kurang atau sampai tidak lentur. Resistensi pembuluh darah seperti yang sudah dijelaskan tadi, resistensi adalah
hambatan aliran darah dalam pembuluh yang gak bisa diukur secara langsung dengan cara apapun, sehingga dihitung dari pengukuran aliran darah dan perbedaan tekanan antara dua titik di dalam pembuluh. Resistensi ada 3 faktor, dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu kekentalan darah, pembuluh, dan panjangnya pembuluh dan jari-jari pembuluh. Resistensi diproduksi terutama di arteriol dan dikenal sebagai resistensi vaskular sistemik. Faktor yang mempengaruhi tekanan darah yang pertama, neural faktor tekanan darah, penyesuaian sistem saraf otonom. Yang kedua ada faktor ginjal, regulasi dengan mengubah volume darah, renin sampai kontrol hormonal. Suhu, panas memiliki efek vasodilatasi, dingin memiliki efek vasokonstriksi. Bahan kimia, berbagai zat dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan tekanan darah, dan diet ada berpengaruh juga. Pengaturan kardiovaskular, autoregulasi mekanisme saraf dan hormonal. Tujuan adanya sistem kardiovaskular, autoregulasi dan mekanisme ini untuk menjaga perubahan aliran darah ini biar tetap normal gitu, di areanya benar dan tidak menimbulkan perubahan tekanan secara drastis pada organ-organ yang lumayan vital. Mekanisme yang kardiovaskular yaitu mekanisme autoregulasi lokal, saraf, dan hormonal. Aliran darah dalam jaringan terutama diatur oleh mekanisme autoregulasi lokal. Autoregulasi itu proses pengaturan pengiriman darah ke organ dan jaringan berdasarkan kebutuhan jaringan. Jika terjadi gangguan autoregulasi lokal pada kondisi yang normal, maka akan mengaktifkan mekanisme sistem saraf dan hormonal. Regulasi pengaturan tekanan darah, yang pertama itu pengaturan tekanan darah dengan sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari sistem pusat yang terdapat di batang otak, misalnya pusat vasomotor, dan di luar susuran saraf pusat, misalnya baroreseptor dan kemoreseptor. Yang kedua, pengaturan tekanan darah dengan sistem humoral, berarti pengaturan zat yang disekresi atau diserap ke dalam cairan tubuh seperti hormon dan ion. Ini karena adanya zat vasokonstriktor dan zat vasodilator. Maksudnya pengaturan ini membagi dua cabang antara zat vasokonstriksi dan vasodilatasi. Zat yang vasokonstriktor menyebabkan vasokonstriksi, misalnya renin, angiotensin 2, norepinefrin, epinefrin, vasopresin, dan endothelin. Zat yang bikin vasodilator, bradikin, dan histamin. Selanjutnya ada gambar yang di kiri itu mekanisme regulasi homeostatis pada keadaan tekanan darah dan volume darahnya itu rendah oleh sistem humoral dan sistem saraf. Yang di sebelah kanan ada pengaturan tekanan darah oleh sistem saraf dan bagian-bagiannya yang bisa dibaca. Respon kardiovaskular saat latihan. Kaitan olahraga atau latihan dengan jantung dapat dipahami karena jantung merupakan organ vital yang memasok kebutuhan darah ke seluruh tubuh. Nah, dengan meningkatnya aktivitas fisik seseorang, maka kebutuhan darah yang mengandung oksigen akan semakin besar. Kebutuhan ini dipenuhi oleh jantung dengan meningkatkan aliran darahnya. Respon kardiovaskularnya bagaimana sih? Yang pertama, meningkatkan aliran darahnya ke otot. Yang lalu adanya respon dari fungsi dari jantungnya itu ngerespon otot yang tadi itu direspon sama jantung dan peredaran darah perifer. Denyut jantung, stroke volume, curah jantung, tekanan darah itu yang direspon oleh kardiovaskular saat tubuh membutuhkan oksigen saat latihan. Sistem jantung. Jantung adalah salah satu organ manusia yang berperan dalam sistem peredaran darah. Terletak di rongga dada agak sebelah kiri. Jantung berkontraksi sekitar 3 miliar kali, tidak pernah berhenti kecuali selama sepersekian detik untuk mengisi di antara denyut-denyut. Kalau sistem jantungnya ini tidak berdenyut, berarti orang juga udah lewat.
Jantung merupakan pompa ganda. Jantung sebagai dua pompa terpisah memiliki 4 ruang, 1 ruang atas dan 3 ruang bawah di setiap sisi. Ruang atas disebut atrium, menerima darah yang kembali ke jantung dan memindahkannya ke ruang bawahnya. Ventricle memompa darah keluar dari jantung. Vena pembuluh darah yang mengembalikan darah dari jaringan yang atrium. Arteri itu membawa darah keluar dari ventricle ke jaringan. Kedua paruh jantung dipisahkan oleh sektum. Sirkuit lengkap aliran darah. Darah yang kembali dari sirkulasi sistemik yang sudah memutar ke seluruh tubuh masuk ke atrium kanan melalui vena cava. Satu dari bagian atas jantung, yang lain dari bawah jantung. Darah yang masuk ke atrium kanan sudah melewati jaringan tubuh. Oksigen telah diambil oleh jaringan dan berisi karbon dioksida. Darah yang terdioksigenasi parsial ini mengalir dari atrium kanan ke dalam ventrikel kanan, dipompa keluar melalui arteri pulmonalis. Arteri ini membentuk 2 cabang yang masing-masing berjalan menuju ke paru-paru. Karena itu sisi kanan jantung menerima darah deoksigenasi dari sirkulasi sistemik dan memompa darah tersebut ke sirkulasi pulmoral. Di dalam paru-paru, darah tersebut kehilangan ekstra karbon dioksidanya dan menyerap pasokan oksigen segar saat pertukaran gas di alveolus sebelum dikembalikan ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Atrium kiri ini selanjutnya mengalir ke dalam ventrikel kiri. Ruang-ruang pemompa yang mendorong darah ke sistem tubuh, yaitu sisi kiri jantung, menerima darah teroksigenasi yang sudah berisi oksigen dari sirkulasi pulmonal dan memompanya ke dalam sirkulasi sistemik. Satu arteri besar yang membawa darah menjauhi ventrikel kiri adalah aorta. Aorta bercabang-cabang menjadi arteri besar yang mengalirkan darah ke berbagai organ tubuh. Perbandingan pompa kanan dan pompa kiri. Kedua sisi jantung secara bersamaan memompa darah dengan volume yang sama. Volume darah yang masih kotor, yang masih mengandung karbon dioksida yang dipompa oleh paru-paru sisi kanan jantung sebanding dengan volume darah kaya oksigen yang sudah bersih yang dialirkan oleh sisi kiri jantung ke seluruh jaringan. Meskipun sisi kanan dan kiri jantung mengandung volume darah yang sama, dengan jumlah yang sama, sisi kiri bekerja lebih besar karena memompa volume darah dengan tekanan yang lebih tinggi ke dalam sistem dengan resistensi lebih tinggi. Karena itu, otot jantung sisi kiri lebih tebal daripada otot sisi kanan, membuat sisi kiri menjadi pompa yang lebih kuat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.